Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan kembali melihat ajaran kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dan kejatuhan mereka di dalam dosa mewakili kita semua manusia, sehingga kita pun dinyatakan sebagai orang-orang berdosa. Karena kita lahir dari keturunan atau dari benih orang berdosa. Kita mewarisi natur keberdosaan. Dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bagaimana kita hidup di dalam dosa, kita tidak menaati apa yang Tuhan kehendaki bagi kita manusia. Nah, mari kita lihat cerita firman Tuhan ini hanya dikisahkan di dalam Alkitab, satu-satunya kebenaran firman Tuhan, satu-satunya kitab suci yang Tuhan wahyukan kepada manusia. Kalau kita melihat kisahnya, tentunya kita akan membaca kitab Kejadian pasal pertama. Nah, di situ pertama diberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia ini bukan berasal dari monyet seperti teori evolusi, tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, setelah Tuhan bekerja menciptakan mulai dari hari pertama sampai hari kelima, dan sekarang Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Nah, lihat ayatnya yang ke-26, Kejadian pasal pertama ayat 26, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi jelas sekali bahwa Tuhan menciptakan manusia, dan terlihat bahwa manusia begitu istimewa di hadapan Tuhan. Ini adalah ciptaan yang istimewa, ya, khusus. Kenapa? Karena dikatakan di sini Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini siapa? Tentunya ini memberikan kita sebuah indikasi bahwa Tuhan Allah tidak hanya satu pribadi, ya, tetapi sesuai dengan ajaran firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Baru, kita melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu Allah, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan bahwa kita yang dimaksud di sini adalah malaikat. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu pribadi, lalu dia berbicara kepada malaikat, kita menjadikan ya manusia. Nah, masalahnya adalah malaikat tidak punya kuasa untuk ikut menciptakan. Ya, jadi kita ini tidak mungkin itu berbicara tentang malaikat, tapi itu berbicara tentang Tuhan, karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menciptakan. Nah, jadi manusia di sini diciptakan menurut gambar dan rupa kita, rupa Tuhan Allah. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan yang lainnya, ya Tuhan hanya berfirman, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini. Tetapi kepada manusia, di sini dikatakan Tuhan menciptakannya menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Nah, gambar dan rupa itu adalah sama, ya, itu hanya penekanan, ya. Dan apa maksudnya segambar dan serupa dengan Tuhan Allah? Nah, tentunya ini berbicara tentang sifat-sifat Tuhan Allah. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Allah memiliki pengetahuan, ya, kita melihat manusia juga memiliki pengetahuan, ya, akal, pikiran. Kita melihat juga Tuhan Allah, dia memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak. Lalu kita melihat lagi Tuhan Allah memiliki perasaan emosional, maka manusia juga diberikan ya sifat ini.
ya, yaitu emosional atau perasaan. Kalau kita melihat lagi ada sifat-sifat yang lain yang Tuhan berikan kepada manusia, misalnya bahwa Tuhan Allah itu kudus, suci. Ya, maka kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan berikan sifat itu, yaitu kudus, suci, belum ada dosanya. Ya, lalu kita melihat juga Tuhan Allah, ya, dia memiliki sifat kasih, maka sifat ini dia turunkan, dia berikan juga kepada manusia sehingga memiliki ya sifat kasih, ya. Nah, itu pertama kali kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi setelah jatuh ke dalam dosa nantinya kita melihat kasih manusia jadi rusak ya karena dosa. Nah, tetapi ada sifat-sifat lain yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Ya, misalnya Maha Kuasa. Ya, Tuhan tidak kasih kepada manusia kuasa seperti Tuhan Allah. Atau kita melihat lagi Maha Tahu, nah, Tuhan tidak berikan, ya, atau Maha Hadir, ya, Tuhan tidak berikan. Ya, jadi dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah, nah, itu menunjukkan keistimewaan manusia, bahwa manusia diciptakan bagaimana Tuhan Allah memiliki ya pengetahuan, akal, memiliki perasaan, kehendak, maka diberikannya kepada manusia juga. Bagaimana Tuhan Allah suci, kudus, kasih, dia berikan juga kepada manusia. Dan di sini dikatakan manusia diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung, ya, dan ternak dan seluruh binatang yang ada di bumi ini. Jadi tujuannya adalah untuk memelihara, untuk mengusahakan. Jadi jelas sekali dikatakan ayat yang ke-27, Tuhan menciptakan ya manusia segambar dan serupa dengannya, diciptakan laki-laki dan perempuan. Nanti di pasal yang kedua dirincikan bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan kemudian Hawa. Lalu Tuhan memberikan perintah di sini supaya manusia beranak cucu ya memenuhi bumi ya dan untuk mengusahakan ya bumi ini. Nah, sekarang kita mau melihat pasal yang kedua. Kita secara khusus melihat di ayatnya yang ke-8, dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman. Nah, ini adalah taman, namanya Taman Eden, ya. Ada di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, Taman Eden itu ya benar-benar di bumi ya. Nah, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu manusia diusir dari Taman Eden. Dan apakah Taman Eden itu masih ada di dunia ini? Ya, jawabannya ya sudah tidak ada lagi. Ya, bukan karena sudah diangkat ke surga. Ada yang mengatakan sudah diangkat ke surga, itu salah. Ya, tetapi kemungkinan besar karena waktu air bah di zaman Nuh itu menghancurkan ya Taman Eden ya. Nah, sekarang kita mau melihat lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan menyediakan pohon-pohon yang menghasilkan buah untuk bisa dimakan. Dan di sini dikatakan ada dua pohon yang ditekankan, yaitu pohon ya kehidupan, ya pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, hati-hati mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan salah berpikir. Sebab ada orang yang mengatakan ataupun seorang pengajar dari kepercayaan tertentu, saya pernah tonton ya, dia mengatakan, dia menuduh bahwa Alkitab mengatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini adalah pohon apel, ya, buahnya adalah buah apel. Nah, jelas sekali Alkitab tidak pernah mengatakan itu adalah buah apel. Ya, jadi jangan kita menambah-nambah firman Tuhan, apalagi memfitnah firman Tuhan ya. Jelas sekali hanya dikatakan di sini buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, sudah cukup di situ saja. Jangan kita bilang oh buah apel lah, buah jeruk lah dan lain-lain, bukan. Ya. Nah, lalu di sini dikatakan setelah Tuhan membuat pohon-pohon tersebut, lalu
dikatakan di ayatnya yang ke-16 ada sebuah perintah dari Tuhan Allah. Nah, apa perintah Tuhan Allah? Dikatakan di sini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, jadi kepada Adam dan Hawa dikatakan boleh ya mereka makan. Nah, tetapi ada satu larangan, dikatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, jelas sekali. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada sebuah larangan, jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ada sanksinya, ada akibatnya jikalau melanggar. Dikatakan pastilah engkau mati. Nah, di sini mati di sini sebenarnya dalam bahasa aslinya ditekankan sekali bahwa kita mati pasti mati. Nah, mati di sini ada 3 maksud ya, saudara-saudara. Pertama, bahwa mereka akan mati secara rohani, ya. Mereka akan terpisah hubungannya dengan Tuhan Allah. Manusia tidak mampu lagi datang kepada Tuhan Allah. Manusia tidak mampu mencari Tuhan Allah. Manusia tidak mampu berbuat baik. Jadi kerohaniannya rusak, ya. Nah, itu maksud yang pertama adalah mati. Lalu yang kedua, mati di sini adalah mati secara jasmani. Memang tidak langsung, tetapi pada waktunya akan mati. Nah, kita melihat manusia ya pada waktunya akan makin tua lalu mati. Belum lagi kalau ada penyakit membuat kita cepat mati. Tapi intinya adalah pasti mati secara jasmani. Lalu mati yang ketiga ini adalah mati yang mengerikan, yaitu mati di dalam penghukuman yang kekal, yaitu neraka. Ya, kita setelah meninggalkan dunia ini kita akan dihukum ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, nah jadi kita akan tersiksa di sana selama-lamanya tiada akhirnya jikalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi jelas sekali larangan Tuhan ya kepada Adam dan Hawa dan apa hukumannya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama di Kejadian pasal 3 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini dikatakan bahwa ada ular, binatang yang paling cerdik, dan ini dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk pergi mencobai ya manusia, dan terkhusus dia datang kepada Hawa di sini, si perempuan. Ya. Dan apa yang dikatakan iblis kepada Hawa? Tentulah Allah berfirman. Nah, iblis itu ya dia akan selalu datang untuk mencobai, menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak berarti ketika kita sudah percaya Tuhan, ikut Tuhan, maka iblis akan jauh daripada kita. Tidak, iblis itu bisa datang kapanpun untuk memperdaya kita agar jatuh ke dalam dosa. Jadi makanya kita harus hati-hati. Ya, di sini dikatakan tentulah Allah berfirman. Nah, iblis itu sangat pintar. Nah, dia memakai kata-kata yang dikatakan Allah berfirman. Ya, tujuannya apa? Untuk ya membingungkan kita. Ya, supaya kita bingung apakah ini benar atau tidak. Karena dikatakan di sana Allah berfirman. Ya, kedua, untuk meyakinkan kita juga bahwa apa nantinya yang dia bilang, dia katakan itu benar. Lalu yang ketiga, iblis itu dia akan memutarbalikkan firman Tuhan agar kita bisa jatuh ya kepada tipu dayanya. Nah, lihat di sini dikatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, satu hal lagi yang harus kita ambil pelajaran, jangan percaya kalau ada banyak pengajar ya zaman sekarang yang hanya bermodalkan Allah berfirman, Tuhan Yesus berfirman, begini, begitu. Tapi kalau dia tidak ada dalam ajaran Alkitab, ya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, maka jangan pernah terima ataupun percaya. Karena iblis pun
dia memakai Allah berfirman. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana dia menambah-nambah, memutarbalikkan ataupun mengurangi. Ya, jadi banyak pengajar sekarang mengatakan dari Tuhan Yesus. Ya, tapi ajarannya bukan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak hal yang dia temukan yang baru, dia merasa ini wahyu yang baru, lalu diajarkan, lalu orang mengatakan, oh, iya benar ya, karena itu dari Tuhan. Bukan. Ya, patokannya adalah firman Tuhan. Apakah cocok atau tidak cocok? Ya, kalau tidak cocok, kita tolak. Nah, lihat iblis di sini. Tidak mungkin dia akan pakai firman Tuhan yang persis, ya, yang cocok. Ya, karena itu tidak, karena tujuannya adalah untuk menipu, bukan untuk membuat kita taat terhadap firman Tuhan. Ya, dia akan berusaha memplesetkan firman Tuhan. Nah, lihat dikatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Masih ingat tadi perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Dikatakan bahwa boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tak boleh kamu makan. Tapi iblis di sini dia memutarbalikkan, ya, firman Tuhan. Dikatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal Tuhan bilang boleh kamu makan kecuali satu saja. Tapi dikatakan jangan kamu makan. Itu untuk memancing, ya, Hawa. Lalu kita melihat apa respon daripada Hawa, ya. Dikatakan lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jadi sejauh ini, ya, perkataannya adalah benar. Nah, tetapi tentang buah pohon yang baik, pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon yang baik, ya, dan yang jahat, pengetahuan yang baik dan jahat, dikatakan jangan kamu makan. Ya, nah sejauh ini jangan kamu makan itu benar. Ya, jangan kamu makan, itu dilarang oleh Tuhan. Tapi lihat, dia menambah di sini dikatakan ataupun rabah buah itu. Ya. Nah, ini Hawa, dia memberikan peluang kepada iblis. Lihat, ya, dikatakan ataupun, ya, rabah buah itu. Ya. Kita harus tahu bahwa memang iblis bisa datang selalu untuk menggoda kita. Tapi kita bisa jatuh atau tidak jatuh terhadap tipu dayanya, itu tergantung kita juga. Ya, apakah kita membuka peluang kepada si jahat? Ya, apakah kita mau mau ikut, ya, godaan daripada si jahat? Ya, itu semuanya tergantung kita sebenarnya juga. Ya, kalau kita tetap memandang pada firman Tuhan, memegang firman Tuhan dan menaatinya, maka iblis pun dia akan pergi, dia akan lari, dia akan jauh daripada kita. Ya, jadi kalau kita membuka peluang, maka cocoklah, ya, iblis memberikan godaan dan kita juga membuka peluang, akhirnya kita bisa jatuh. Nah, kita lihat si Hawa di sini, ya, dia membuka peluang, ya, dia mengatakan raba ataupun raba buah itu tidak boleh. Padahal Tuhan yang mengatakan tak boleh kamu makan, tapi dia menambah-nambah. Ya, dia mengatakan tidak boleh diraba, tak boleh disentuh, maka kamu akan mati. Itu sudah salah. Nah, satu hal yang harus kita tahu bahwa kita harus memandang firman Tuhan, memegang ajaran firman Tuhan dan melakukannya. Jangan memberikan peluang terhadap si iblis untuk menjatuhkan kita. Oke? Nah, lalu masuklah si iblis karena dia melihat ada kesempatan, kan? Nah, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, lihat, dia masuk dulu kepada konsekuensinya. Ya, hal yang dikhawatirkan. Ya. Nah, tujuannya untuk membuat Hawa bisa tenang, bisa percaya. Karena hal yang kita khawatirkan, hal yang dikhawatirkannya itu bisa diatasi. Ya, nah itu iblis itu pintar. Nah, ketika kita diberikan tawaran sesuatu untuk bisa jatuh, iblis akan memberikan kita juga kekuatan, ya. Kita mungkin pikir, janganlah nanti bagaimana kalau orang tahu, ya, bagaimana nanti kalau saya ketahuan dan saya ditangkap atau dibawa ke kantor polisi, ya, misalnya, atau saya misalnya dihukum, ya. Tapi iblis akan bilang kepada kita, udah, jangan khawatir, tidak ada orang yang tahu, lihat di sekeliling tak ada. Ya, kalaupun nanti ada orang yang tahu, nanti begini caranya, udah tenang, ya, bisa diatasi lah. Nah, kita kan berpikiran pendek jadinya, ya udah, nanti gampang lah itu bisa diatasi. Ya, itu adalah tipu daya daripada si iblis. Jadi dia langsung masuk ke
bagian yang dikhawatirkan oleh Hawa, ya dia mengatasinya. Dia mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, ini kan membuat Hawa jadi iya ya, benar ya. Ya, ini kan yang kami khawatirkan, kalau kami makan, ya kami bisa mati. Ya, dikatakan di sini, ya tidak akan mati. Ya, padahal Tuhan mengatakan kamu pasti mati. Nah, tetapi karena Hawa sudah membuka peluang, maka iblis masuk. Lalu lihat mengatakan di sini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ini sudah benar-benar yang memplesetkan firman Tuhan. Ya, dia memberikan ajaran yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, tujuannya supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, jadi di sini si iblis sudah mengatakan kamu tidak akan mati. Ya, raba saja, coba raba, bisa mati tak ada mati ya kan. Nah, begitu juga kalau kamu makan tidak akan mati. Jadi si perempuan itu, Hawa itu, dia melihat, wah iya juga ya, menarik ya, ya penasaran ya. Dan akhirnya apa, dia memutuskan untuk mengambil ya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Lalu apa yang dilakukannya? Dikatakan dia memakannya. Ya, jadi tidak hanya dia ambil, dia lihat, tetapi dia memakannya. Nah, ketika dia mengambil, dia mungkin lihat, ya memang tidak ada hukuman di situ, selagi dia belum makan. Tetapi ketika dia memakannya, nah itulah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, dan dia memakannya, dan tidak hanya dia sendiri yang jatuh, ya, tetapi dia juga membawa suaminya untuk jatuh. Ya, dikatakan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ya, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini kita melihat bahwa suaminya juga, ya kita melihat bahwa harusnya dia tahu bahwa ini adalah buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena nanti kalau kita melihat cerita selanjutnya, ketika Tuhan mengatakan apakah kalian memakan buah yang saya larang, Adam membela diri, dia mengatakan perempuan inilah. Ya, jadi dia sadar bahwa apa yang dia makan sebelumnya itu adalah buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, tapi sebagai kepala keluarga, ya dia harusnya bisa menolak ya. Nah, tetapi dia ikut ya dalam dosa daripada Hawa ini. Makanya yang bertanggung jawab itu adalah Adam sebagai kepala keluarga. Nah, jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, jadi ketika mereka memakan buah itu, ya sebenarnya kita harus tahu bukan karena efek dari buah itu ya. Jangan salah paham. Jangan pikir karena buah itu punya khasiat yang bisa membuat mata mereka terbuka, bukan. Tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, itu masalahnya. Ya, jadi karena mereka melanggar perintah Tuhan, dikatakan mata mereka berdua terbuka. Ya, dan dikatakan mereka sudah melihat ya bahwa diri mereka telanjang. Ya, karena memang selama ini mereka telanjang dan merasa tidak ada masalah. Mereka tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang negatif, yang memalukan. Ya, nah tetapi karena mereka sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan, dikatakan mereka menjadi telanjang. Ya, dan ketika mereka melihat satu sama lain, mereka menjadi malu. Tahu apa itu dosa akhirnya. Ya, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi mereka malu, lalu mereka mengambil daun pohon ara dan menutup ya kemaluan mereka. Nah, jadi di sini kita melihat akibat daripada kejatuhan ya Adam dan Hawa, akhirnya mereka tahu ya tentang dosa. Mereka akhirnya ya dikatakan di sini malu ya karena menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, jadi yang pertama tadi kita melihat reaksi
Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, setelah melanggar perintah Tuhan, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu mereka mulai melihat ya kemaluan mereka, malu mereka, ya. Dan yang kedua, mereka ada rasa ketakutan sekarang, rasa bersalah. Ya, jadi tadi yang pertama, ya mereka ada memiliki perasaan malu, mengetahui bahwa apa itu dosa, apa itu sesuatu yang negatif, ya. Sekarang yang kedua, mereka memiliki rasa ketakutan bertemu dengan Tuhan Allah. Mereka menyadari kebersalahan mereka. Ya. Nah, di sini dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya. Ya. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Ya, mereka pikir Tuhan itu tidak tahu. Ya, Tuhan itu Maha tahu. Ya. Di mana mereka bersembunyi dikatakan di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi ada rasa ketakutan. Sebelumnya mereka tidak ada rasa ketakutan, merasa bersalah di hadapan Tuhan karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Ya sama-sama kudus, ya sama-sama bisa berhadapan, ya. Nah, tetapi karena jatuh ke dalam dosa, akhirnya bersembunyi, takut, ya karena ada salah. Lalu dikatakan di sini, ya tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan menunjukkan bahwa Tuhan tidak tahu. Ya, Tuhan itu Maha tahu, tapi Dia mau manusia bertanggung jawab. Ya, jadi makanya Tuhan mengatakan di manakah engkau? Ya, Tuhan mau manusia bertanggung jawab. Ya, menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa, makanya mereka bersembunyi. Lalu dikatakan Ia menjawab, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ini adalah perkataan Adam. Ya, jadi dia mengatakan, aku takut kepada Tuhan Allah. Ya, karena aku telanjang. Ya, artinya dia telah melanggar firman Tuhan, ya. Ya, makanya dia menyadari dia telanjang. Dikatakan ayat yang ke-11, firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, apa kata Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, jadi di sini ciri yang ketiga setelah mereka melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dikatakan mereka juga saling membela diri. Ya, dan menuduh ini yang salah, ini yang salah. Oh, tidak mengakui ya bahwa karena kesalahannya. Dia mengakui bahwa dia telanjang. Ya, artinya dia telah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi dia tidak mengakui bahwa dirinya salah, berdosa. Ya, dia harus bertanggung jawab, bukan. Tapi dia mencoba membela diri dan menuduh orang lain. Tadi yang pertama, ya setelah mereka melanggar perintah Tuhan, ya mereka mengetahui ya sesuatu yang berdosa, ya hal yang malu, ya negatif, mereka menutup kemaluan mereka. Yang kedua, ya ada rasa takut ya berhadapan dengan Tuhan Allah, bersembunyi karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Ketiga, mereka ya tidak mengakui dosa mereka, ya mencoba membela diri. Ya, di sini dikatakan perempuan itu, ya perempuan itu. Ya, dia tidak mengakui walaupun perempuan jatuh ke dalam dosa, tapi dia sendiri bisa memutuskan untuk tidak mau makan, ya. Tetapi di sini dia terpengaruh, dia memilih, memutuskan untuk makan juga. Ya, harusnya dia tidak bisa menyalahkan ya orang lain. Nah, kita manusia seperti begitu. Kadang kalau kita jatuh ke dalam dosa, lalu ditanya kenapa kamu buat begini, nah, kita mencoba membela diri. Oh, karena dia memberikan saya godaan. Ya, kedua kita bilang, oh sebenarnya saya tidak sengaja ya, tapi ya siapa yang salah ya, dia datang begitu ya, akhirnya saya jatuh ke dalam dosa. Ya, nah ada yang misalnya kalau kita melihat anak-anak ya mengatakan, kenapa kamu pukul dia? Dia akan mengatakan, ya sebenarnya saya sedang main-main, tapi dia datang lalu dia ganggu saya, lalu akhirnya saya pukul kepalanya. Nah, sebenarnya itu pembelaan diri, ya. Karena walaupun dia ganggu kita kan kita bisa pergi, ya kan. Tapi kita memutuskan untuk berantem, pukul kepalanya, tetap kita salah. Ya, jadi manusia itu ya salah satu bukti bahwa kita orang berdosa, kita tidak mau mengakui dosa kita. Kita berusaha membela diri. Ya, apakah
karena kita membela diri dengan alasan karena waktu, karena tempat, karena orang lain, ya karena kita bilang karena iblis, ya. Nah, itu intinya adalah kita yang berbuat, kita dinyatakan berdosa, ya. Nah, jadi Adam di sini dia tidak mengakui kesalahannya, ya. Dia mengakui bahwa dia telah telanjang, dia telah makan, tetapi dia tidak mengakui bahwa itu kesalahannya, ya. Tapi dia mencoba membela diri, menuduh, ya, karena kesalahan perempuan. Nanti kita melihat juga perempuan itu, ya dia mengatakan ular itu. Jadi sama ya dua-duanya. Nah, jadi akhirnya Tuhan ya mengutuk manusia. Kita melihat langsung ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi makanya perempuan kalau bersalin ya merasakan kesakitan, ya bahkan bisa mati ya kalau tidak ditangani dengan baik, ya. Mungkin kalau kita pikir sekarang ada operasi, ya, tapi operasi pun itu menyakitkan, ya kan, harus dipotong. Itu memang ya hukuman Tuhan ini tidak akan lari, ya. Ya, semua perempuan mengalami hal ini. Lalu kita melihat di sini dikatakan, namun engkau akan ya berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, ada dua yang penafsiran ya atau arti ya, menurut orang mengatakan bahwa perempuan ini walaupun dia merasakan kesakitan melahirkannya, tapi dia memiliki berahi selalu ya kepada suaminya, sehingga ya dia bisa hamil dan dia merasakan kesakitan. Harusnya dia kan kapok ya, 1 kali 2 kali ya, tapi dia akan selalu memiliki berahi. Nah, itu adalah arti yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa perempuan juga di sini maksudnya akan memiliki hasrat untuk menguasai laki-laki, untuk berkuasa kepada laki-laki, mengontrol laki-laki. Nah, tetapi di sini dikatakan iya, yaitu laki-laki akan berkuasa atasmu. Jadi perempuan jangan pikir bahwa bisa berkuasa atas laki-laki. Ya, Tuhan sudah tetapkan laki-laki yang berkuasa, ya, yang memimpin keluarga. Ya, jadi terimalah, ya, walaupun kita memiliki hasrat untuk bisa memimpin, ya, tapi di dalam keluarga laki-laki lah yang memimpin, ya, jangan perempuan, jangan ditukar, ya. Meskipun kita bisa tukar secara manusia, tapi tetap tidak bisa, karena laki-laki akan merasa bahwa waduh, tertekan, kan memang posisinya sebenarnya ini, ya, dia berkuasa memimpin keluarga, ya. Nah, lalu kepada manusia, kepada laki-laki, yaitu akan susah, ya. Dikatakan di sini dikatakan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kau perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, jadi di sini Adam juga kena kutukan, hukuman, ya, bahwa dia akan kesusahan ya mencari penghasilan, ya, kebutuhan. Kenapa? Karena tanah akan dikutuk oleh Tuhan, ya, bahwa di sini dikatakan tidak gampang akan menghasilkan buah. Ya, bahkan kalau kita melihat sekarang, ya, petani susah sekali ya untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Dikatakan semak duri, rumput duri, ya, belum lagi kita melihat banyak lagi hama dan lain-lain, ya, dan tanah yang tidak bagus lagi yang membuat tanaman tidak subur dan menghasilkan ya penghasilan yang baik. Lalu kita melihat lagi apakah itu kita kerja di kantor, tetap itu membuat kita susah untuk bekerja, harus keluar keringat, ya, harus bekerja ya dengan susah payah, ya, sehingga kita baru bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi itulah mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mereka melanggar perintah Tuhan, ya, untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, ya, dikatakan ayatnya yang ke 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, kita melihat bahwa tadi Adam dan Hawa mencoba mengambil daun pohon ara, ya, tapi itu tidak bisa menutup ya kemaluan mereka. Ya, Tuhan sendiri yang bisa menutup kemaluan mereka.
Jadi jangan pikir bahwa kita bisa menutup ya kemaluan kita. Nah, itu berbicara tentang dosa kita, tidak bisa. Ya, dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita pun tidak bisa. Ya, tapi Tuhan yang bisa menutup kemaluan kita. Nah, di sini dikatakan dengan apa? Dengan kulit binatang. Dan di sini sudah berbicara tentang kulit binatang. Ketika dikatakan kulit binatang, itu berarti binatang itu harus mati, disembelih terlebih dahulu. Ya, domba tersebut harus disembelih terlebih dahulu. Kita melihat nanti di firman Tuhan selanjutnya, ya ternyata domba yang dipakai oleh Tuhan ya untuk persembahan. Dan di sini dikatakan kulit binatang, itu berarti bahwa binatang tersebut harus dipersembahkan, harus dikorbankan, ya harus disembelih. Dan Tuhan mengambil kulitnya untuk menutup kemaluan manusia. Nah, ini berbicara tentang bagaimana nantinya Tuhan juga menggunakan domba ya untuk menutup kemaluan kita, yaitu dosa kita. Kita tak bisa menutup kemaluan kita, tapi Tuhan menutup kemaluan kita dengan domba. Dan domba itu adalah domba anak Allah, yaitu anak domba Allah. Anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya Tuhan Yesus harus mati di atas dosa. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Nah, jadi ini sudah memberikan indikasi bahwa binatang, yaitu domba, yang akan menutup kemaluan kita. Kita melihat orang Israel diperintahkan untuk pergi mempersembahkan domba untuk menebus dosa mereka, kesalahan mereka, untuk keselamatan. Ya, tetapi itu hanya sementara, ya tidak sempurna. Nah, ada domba yang sesungguhnya Tuhan sediakan. Ya, dari Tuhan Allah sendiri yang sempurna dan satu kali dipersembahkan untuk selamanya, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi manusia diusir dari Taman Eden ya, dan Tuhan menempatkan di situ malaikat supaya manusia tidak, Adam dan Hawa tidak pergi ke situ ya. Dan tadi sudah katakan Taman Eden itu kemungkinan besar sudah hancur di zaman Nuh ya, ketika terjadi air bah. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, kalau kita membaca di kitab Roma, ya Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayatnya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan di situ, ya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Ya, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Lalu dikatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa ya, di ayat yang ke-23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Itu adalah mewakili kita. Ya, semua manusia. Kenapa? Karena kita lahir dari benih orang berdosa ini. Tidak ada manusia yang lahir di luar dari Adam dan Hawa. Ya, tidak ada diciptakan lagi. Tidak ada. Semua lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Ya, dari benih dosa, maka kita semua mewarisi natur keberdosaan. Ya, dan itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kita juga melakukan dosa, kejahatan. Meskipun kita pergi bertapa, tapi kita sudah dinyatakan orang berdosa. Karena kita lahir dari keturunan orang berdosa, kita memiliki natur keberdosaan, dan kita pernah berbuat dosa. Ya, satu dosa saja cukup untuk menghukum kita ke dalam neraka. Ya, ingat tadi apa perintah Tuhan? Bahwa kalau kamu makan, kamu akan mati. Rohani kita akan rusak. Ya, kita akan terpisah dari Tuhan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mampu lagi berbuat baik, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, natur kita dirusak karena dosa. Lalu kita dikatakan berdosa, kita akan mati. Ya, secara jasmani kita pasti mati. Dan nanti akan dihukum mati, selanjutnya akan dihukum ke dalam neraka. Dan dikatakan di sini, ya semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apakah upahnya? Lihat Roma pasal 6, ya dikatakan ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Ya, itu tak bisa lari sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan tadi, bahwa kamu akan mati, pasti mati. Ya, jadi dikatakan upah dosa ialah maut. Ya, hukuman yang kekal ya, di dalam neraka, saudara-saudara.
Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak dihukum? Ya, kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Siapapun kita harus akui bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus akui bahwa kita akan dihukum. Ya, manusia saja ketika seseorang berbuat dosa kita hukum. Kita saja orang berdosa, kita tidak suka orang berbuat dosa. Pasti akan ada sanksinya, ganjaran. Apalagi Tuhan yang suci, yang kudus, yang benci terhadap dosa. Nah, sesuai dengan perkataannya, upah dosa ialah maut, dia akan menghukum kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa ya diampuni dan diselamatkan, saudara-saudara? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Adam mencoba mengambil daun ya dari pohon ara untuk menutup kemaluan mereka, tapi tidak bisa. Ya, Tuhan menyediakan kulit binatang untuk membuat baju untuk menutup kemaluan mereka. Ya, dan oleh karena itu kita tak bisa menutup kemaluan kita sendiri dengan usaha kita, dengan perbuatan baik dan lain-lain. Ataupun dengan manusia lain yang mengaku sebagai nabi bisa datang untuk menutup dosa kita. Bisa, karena dia juga orang berdosa. Harus Tuhan Allah sendiri. Nah, dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah. Ya, dia menjadi manusia, dia berkorban menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia adalah anak domba Allah yang Tuhan telah sediakan, ya Tuhan telah tetapkan sejak dari kekalan untuk datang menebus dosa-dosa kita. Maka yang dikatakan di sini, tetapi ya ada pengharapan. Tadi dikatakan upah dosa ialah maut. Ini tidak ada pengharapan ini. Ya, tidak ada pengharapan. Tapi ketika dikatakan tetapi, ternyata Tuhan mengasihani kita. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Kalau ini tidak ada sukacitanya. Ya, hanya sesuatu yang mengerikan yang akan kita terima. Tapi Tuhan tidak mau kita dihukum. Ya, dia begitu mengasihi kita. Ya, dia mengasihi kita. Dia mau kita diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Adam dan Hawa begitu jahat di hadapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan mengasihani mereka dengan membuat kulit dari binatang untuk menutupi kemaluan mereka. Nah, Tuhan juga sama, dia mau menutup dosa kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kita hidup yang kekal. Dengan cara apa dikatakan, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Ya, tidak ada yang lain. Karena dia adalah Tuhan Allah. Dia datang menjadi manusia. Dan dia hidup taat sempurna. Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan kita pengampunan dan hidup yang kekal itu di surga. Jadi ini adalah kasih karunia. Kita tak mampu, kita gagal semua manusia. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, kasih karunia. Jangan kita sombong, jangan kita menolak. Maka kita harus terima kasih karunia Tuhan itu. Tuhan, saya mau menerimanya. Ya, jadi kiranya kita memberikan diri kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita menerima anugerahnya. Jangan kita pikir saya mampu ya untuk bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Atau ada cara lain. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada cara lain kita bisa diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Maka mari kita rendahkan diri, kita menerima Tuhan Yesus. Ya, di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan. Nah, itu saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.